Oke, selamat malam. Ini video pertama saya mau menjelaskan tentang pengalaman saya belajar marketing digital. Ini sebenarnya autodidak. Sekali saya juga pernah ikut pelatihan marketing digital. Mungkin untuk teman-teman yang melihat atau mendengar video ini bisa mendapat manfaat, karena saya yakin yang minat untuk nonton video ini pasti juga orang-orang yang mau atau ingin berkecimpung di dunia marketing digital. Saya kira juga sudah punya basic atau pengetahuan tentang marketing digital. Nah, untuk materi pertama, dulu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu saya mulai menggeluti marketing digital, terutama di Facebook, media sosial Facebook. Kenapa Facebook? Karena berdasar data itu pengguna Facebook itu merupakan pengguna media sosial terbanyak di dunia. Di Indonesia juga masih yang paling unggul itu Facebook. Setelah itu mungkin baru Instagram, kemudian TikTok, kemudian Twitter. Nah, di sini saya mau mengajarkan tentang bagaimana membuat fanpage agar fanpage itu banyak pengikutnya atau followers. Di sini ada contohnya ya. Saya itu punya puluhan fanpage yang saya kelola sendiri, dan itu pengikutnya banyak. Misal ini di Seniman NU ya, ini komunitas saya dulu yang saya buat. Itu sudah ada sekitar ini mana pengikutnya, jumlah pengikut halaman, ini pengikut, ini grupnya, ini kalau nggak salah sekitar 46 ribuan atau sekitar hampir 50 ribu. Nanti biasanya kalau dilihat dari profil Facebook itu biasanya kelihatan ya total pengikutnya. Ini coba dikelola ini. Nah, ini ada 25, jangkauan sudah 102 ribu ya, itu jangkauannya, karena ini followernya juga sudah banyak. Ini saya buat tahun 2018 atau sekitar sudah 5 tahun ya ini. Dan ini pengikutnya ada 42.130. Selain itu juga misal contohnya ya, fanpage saya yang lain itu Jawa Bestari. Ini untuk masyarakat Jawa yang mencintai falsafah Jawa. Ini followernya juga sudah banyak. Ini sekitar dikelola mana 11.000. Artinya dari tadi ada puluhan fanpage. Ini saya ambil contoh dua fanpage saya ini sudah bisa dimonetisasi. Cuman kan ada persyaratannya. Misal kalau tadi ya, misal di Seniman NU ini saya juga baru terjun untuk monetisasi. Cuma nanti saya tidak fokus ke situ ya, saya fokus bagaimana meningkatkan jumlah follower atau pengikut untuk fanpage. Karena nanti untuk monetisasi itu ada dua, yaitu dari fanpage, yang kedua dari akun profesional. Untuk detailnya nanti bisa saya bahas di lain kesempatan. Nah, ini ya untuk monetisasinya dari fanpage ini tinggal satu kriteria untuk iklan in-stream. Ini untuk ini baru 3 hari ya, 3 hari saya aktifkan untuk Reels. Itu sudah ada 1.500 yang lihat. Nanti kalau sudah 60.000 itu baru bisa dimonetisasi untuk yang iklan stream, termasuk nanti reelsnya.
Nah, lalu bagaimana? Jadi yang pertama itu teman-teman, yang pertama itu dari akun utamanya itu ya, akun utama ini sebenarnya saya tidak tunjukkan untuk meningkatkan follower di fanpage. Jadi saya itu punya 4 akun apa ya namanya, akun cloningan. Cuman di sini tak bisa ditampilkan ya untuk di aplikasi Facebook. Nah ini contoh Sinta Rahmawati, ini sebenarnya akun saya. Cuman tapi ada 4 lainnya. Nah, yang pertama itu teman-teman bikin akun cloningan untuk Facebook. Itu kan untuk daftarnya itu kan sangat mudah ya untuk Facebook. Nah, akun cloningannya itu nanti teman-teman bisa menambah teman, yaitu nge-add orang-orang yang sekiranya tertarik dengan konten fanpage yang teman-teman buat. Contoh misal teman-teman membuat fanpage yang tujuannya untuk jualan sepatu misalnya, ya teman-teman silahkan nge-add orang-orang yang sekiranya minat dengan sepatu. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa masuk ke grup-grup yang pecinta sepatu. Nah, di grup itu kan pasti ada puluhan hingga ratusan ya. Nanti teman-teman bisa nge-add semuanya, orang-orang yang like atau yang komen di situ di grup itu semuanya di-add. Sampai maksimal batas pertemanan. Kalau di Facebook itu kan ada 5.000 pertemanan. Makanya kenapa fanpage itu lebih menguntungkan daripada akun personal, karena fanpage itu tidak terbatas untuk followernya. Seperti tadi itu ada 42.000. Dan itu kan cukup luar biasa ya. Misal kita buat video, itu kita bisa menjangkau ribuan bahkan puluhan ribu orang. Jadi yang pertama tadi ya, teman-teman silahkan buat akun cloningan. Setiap akun cloningan usahakan teman-teman itu mempunyai teman atau berteman dengan 5 maksimal ya 5.000 orang yang sama-sama minat sepatu. Jadi misal teman-teman buat 5 akun cloningan ya. Dari 5 akun cloningan itu jangan sampai, diusahakan ya, jangan sampai ada teman yang sama. Artinya dari 5 orang cloningan itu, 5 akun itu berarti teman-teman sudah punya pasar sekitar 25.000 orang. 25.000 akun. Nah, selanjutnya gimana? Yang kedua, teman-teman fokus untuk membuat konten di fanpage. Maksudnya fokus itu konsisten, membuat konten yang menarik, copywriting yang menarik. Nanti di lain kesempatan saya akan ajarkan cara membuat copywriting dan konten-konten yang sekiranya diminati oleh user lain. Minimal teman-teman konsisten dulu. Maksudnya konsisten itu setiap hari posting, entah itu video, entah itu foto, entah itu tulisan, semuanya diposting terus. Dan usahakan yang informatif atau menghibur, karena itu biasanya lebih diminati. Ketika nanti ada 1 orang yang like atau yang komen, itu kemungkinan akan menjangkau lebih banyak lagi dari teman yang like atau yang komen itu. Jadi dari 25.000 orang itu nanti kita arahkan ke fanpage kita. Nah, cara mengarahkan ke fanpage kita itu ada di langkah ketiga. Langkah ketiganya bagaimana? Langkah ketiganya contoh misalnya, ini saya ambil misal fanpage yang Jawa Bestari misalnya. Yang ini. Nah, di sini kita bisa menambah. Kalau dulu itu enak. Kalau dulu itu kita tinggal undang teman ini seluruhnya bisa langsung keundang. Nah, kalau sekarang itu tidak bisa. Kalau sekarang itu dibatasi 50 orang kita ngundang. Tapi jangan khawatir, nanti teman-teman bisa misalnya gini ya. Ini diketik sama 50 orang, kemudian kirim undangan, 50 orang kirim undangan, terus gitu, konsisten gitu, setiap hari. Nah, dari 25.000 orang itu, sepengalaman saya, itu ada sekitar 70-80% orang yang bakal mengikuti atau nge-like fanpage teman-teman.
gitu ya. Jadi kalau bermain Facebook itu tunggal itu maksudnya hanya bikin fanpage kemudian cuma punya satu akun, itu untuk menjangkau lebih banyak lagi pengguna Facebook itu susah. Karena dulu awal-awal saya juga gitu, satu itu saya tingkatkan terus tuh susah sekali. Tapi ketika saya membuat akun cloningan itu cenderung lebih cepat. Karena kalau di akun cloningan itu teman-teman nggak perlu malu, misal kalau misal teman-teman malu ya untuk jualan sepatu, kemudian teman-teman dekat kalian mengetahui sekarang jualan sepatu, terus misal kalian malu untuk itu, seperti termasuk saya juga malu ketika saya punya fanpage banyak itu kemudian saya nge-share setiap hari, jadi temannya nanti ini apa sih kok kayak nyampah atau nyepam di beranda, teman-teman bisa menyepam itu di akun cloningan. Itu langkah yang keempat ya. Langkah terakhir, teman-teman fokus memanfaatkan akun cloningan. Caranya bagaimana? Caranya adalah setiap postingan di fanpage yang teman-teman buat itu usahakan untuk di-share ke grup-grup yang sekiranya menyukai atau tertarik dengan konten yang serupa. Contoh tadi misal kita ambil sepatu ya teman-teman silahkan share itu, entah itu artikel, tulisan, konten, gambar, atau video itu ke grup-grup yang teman-teman masuki. Kan gampang ya, misal cari grup misal sepatu gitu ya, contoh kita sepatu ini, misal contoh teman-teman bukan sepatu ya, ini ada sepatu second original, sepatu safety, sepatu Adidas, sepatu second. Nah itu teman-teman tinggal fokus untuk jualan apa, nanti teman-teman bisa masuk ke semua grup ini. Nah ini kita misal contoh di grup, kita cari grup, nah ini ada jual beli sepatu Solo, jual beli Solo Raya. Ini karena saya domisilinya di Solo Raya, jadi ini untuk rekomendasinya itu sepatu online di Surakarta. Tapi teman-teman nanti entah itu di Jakarta, di Bandung, di Jogja, itu semuanya bisa dimasuki. Jadi tinggal gabung-gabung dan biasanya syaratnya cuma siap atau bersedia mengikuti aturan dan macam sebagainya. Nah setelah masuk, teman-teman tinggal nge-share sebanyak-banyaknya. Cuman ingat ya, ada aturan-aturan di grup biasanya, tidak boleh nyepam. Misal teman-teman nge-share fanpage tanpa deskripsi atau apa, biasanya langsung di-kick atau tidak diterbitkan di grup. Jadi nanti teman-teman bisa lah basa-basi sedikit, membuat inovasi sedikit agar konten yang teman-teman share di grup itu tidak dihapus dan banyak peminatnya. Nah ini contoh sepatu itu banyak sekali, itu ada 2,3 ribu, ada 10 ribu. Tujuannya apa? Ketika teman-teman nge-share konten yang ada di fanpage ke grup-grup jual beli sepatu, tujuannya adalah jangkauan, karena itu ada ribuan bahkan puluhan ribu orang yang ada di grup. Ketika teman-teman nge-share di situ, otomatis teman-teman orang-orang yang ada di grup itu mengetahui, ada fanpage ini, pecinta sepatu, sepatunya unik-unik nih. Apalagi misal ada sepatu produk UMKM atau produk lokal, itu biasanya lebih banyak diminati lagi. Ini sebagai contoh aja ya. Cuman sebelum ke situ ya teman-teman harus fokus dulu untuk membuat konten yang menarik. Nah untuk membuat konten itu bisa lewat Canva, Create Vista, kemudian di Corel, Photoshop dan macam sebagainya. Cuman saya sebenarnya juga punya punya alat AI ya untuk membuat konten yang lebih simpel, bahkan cuma 3-5 menit itu sudah bisa bikin satu konten atau satu video. Tapi itu untuk video berikutnya. Yang sekarang untuk yang video pertama ini, saya harapkan teman-teman sudah mulai untuk rutin atau konsisten meningkatkan atau mengembangkan fanpage. Jadi dimulai dari membuat fanpage sesuai passion, sesuai keinginan, sesuai tujuan teman-teman. Apakah itu untuk berjualan, apakah itu untuk eksistensi untuk mengenalkan sebuah perusahaan atau organisasi atau komunitas, atau bahkan diri sendiri dengan quote-quote misalnya, itu juga bisa. Nah jadi teman-teman bisa
meningkatkan popularitas fanpage dari teman-teman yang dibuat dengan 5 cara yang saya sampaikan tadi. Itu untuk video pertama. Untuk yang kedua nanti kita bahas tentang bagaimana membuat konten, bagaimana membuat copywriting, kemudian bagaimana melihat engagement dan lain sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.